Ada tempat yang begitu indah, sampai orang mencarinya di dunia nyata. Padahal, awalnya lahir dari novel, namanya Shangri-La. Hari ini kata Shangri-La sering dipakai untuk menggambarkan tempat yang damai, tersembunyi, jauh dari keramaian, dan terasa seperti surga di bumi. Sebuah lembah rahasia, pegunungan bersalju, biara sunyi, udara bersih, manusia hidup lama, tenang, dan seolah terlindung dari kekacauan dunia luar. Tapi sebelum menjadi nama hotel, tempat wisata, dan simbol surga tersembunyi, Shangri-La pertama kali dikenal luas lewat novel Lost Horizon karya James Hilton yang terbit pada tahun 1933. Dalam novel itu, sekelompok orang terdampar dan akhirnya menemukan tempat misterius di kawasan pegunungan Tibet. Tempat itu bernama Shangri-La. Di sana dunia terasa berbeda, waktu berjalan pelan, pengetahuan dijaga, kekerasan dunia luar terasa jauh, dan manusia hidup dalam keseimbangan yang hampir mustahil. Bagi pembaca tahun 1970, ide ini sangat kuat. Dunia saat itu sedang diliputi kecemasan. Perang Dunia Pertama baru meninggalkan bayangan panjang. Krisis ekonomi mengguncang banyak negara, ketegangan politik meningkat. Modernitas membawa kemajuan, tetapi juga rasa takut. Dalam suasana seperti itu, gagasan tentang sebuah tempat yang jauh damai dan terlindung terasa sangat menggoda. Shangri-La bukan hanya lokasi dalam cerita, ia menjadi pelarian imajinatif. Sebuah jawaban untuk pertanyaan yang mungkin dirasakan banyak orang, apakah masih ada tempat di dunia yang belum rusak oleh ambisi manusia? Namun yang membuat Shangri-La berbeda dari banyak tempat fiksi lain adalah ini orang mulai bertanya apakah tempat itu punya inspirasi nyata, karena deskripsinya terasa begitu spesifik. Ada pegunungan tinggi, ada lembah tersembunyi, ada biara, ada budaya Tibet, ada atmosfer Himalaya, dan ada rasa bahwa di suatu tempat antara Tibet Yunan Sichuan dan pegunungan Asia, mungkin ada lanskap yang membuat Hilton membayangkan semuanya. Masalahnya, James Hilton bukan dikenal sebagai orang yang menjelajah langsung ke tempat-tempat itu. Banyak peneliti dan penulis percaya bahwa ia terinspirasi dari bacaan foto dan catatan perjalanan. Salah satu nama yang sering disebut adalah Joseph Rock, seorang eksplorator dan botanis yang banyak menulis tentang wilayah Yunan, Tibet, Muli Lijiang, dan pegunungan barat daya Cina. Rock mendokumentasikan lanskap yang sangat dramatis, gunung bersalju, biara terpencil, lembah dalam, jalur kafilah, budaya lokal yang kaya. Bagi pembaca barat saat itu, foto dan tulisannya terasa seperti pintu menuju dunia yang hampir tidak dikenal. Dari sinilah Shangri-La menjadi menarik. Ia lahir dari fiksi, tapi fiksinya ditenun dari fragmen tempat nyata, dari mitologi, dari catatan perjalanan, dan dari imajinasi barat tentang Tibet, dari kerinduan manusia pada tempat yang aman. Pertanyaannya, kenapa sebuah tempat fiksi bisa terasa begitu nyata sampai dunia mulai mencarinya? Setelah Lost Horizon populer, Shangri-La tidak lagi hanya hidup di halaman buku. Ia masuk ke peta imajinasi dunia. Orang-orang mulai bertanya, di mana tempat aslinya? Apakah di Tibet? Apakah di Yunan? Apakah di Sichuan? Apakah di Himalaya? Apakah ada lembah tersembunyi yang menjadi modelnya? Salah satu jalur pencarian membawa kita ke wilayah barat daya Cina, terutama Yunan, di Qing, Lijiang, Muli, dan kawasan perbatasan budaya Tibet. Disinilah nama Joseph Rock menjadi penting. Rock adalah eksplorator, botanis, dan fotografer yang tinggal lama di wilayah Yunan. Pada 1920-an dan 1930-an, ia menulis dan memotret lanskap yang bagi banyak pembaca barat terlihat luar biasa. Ia menjelajahi pegunungan, mendokumentasikan tumbuhan, mengunjungi komunitas lokal, melihat biara, melewati jalur kafilah, dan membawa pulang gambaran tentang dunia pegunungan Asia yang terasa jauh, indah, dan penuh misteri. Banyak yang kemudian menghubungkan karya Rock dengan imajinasi Hilton. Bukan berarti Hilton menyalin satu tempat persis. Lebih tepatnya, tulisan dan foto Rock memberi atmosfer, semacam bahan mentah visual dan geografis. Lalu Hilton mengolahnya menjadi Shangri-La,
Sebuah utopia fiksi yang terasa mungkin. Dari berbagai kandidat, salah satu yang paling terkenal adalah Zhongdian atau Gyalthang di Provinsi Yunnan. Wilayah ini berada di Diking Tibetan Autonomous Prefecture, pegunungan, biara, padang rumput, rumah tradisional Tibet, dan lanskap tinggi membuatnya cocok dengan imajinasi banyak orang tentang Shangri-La. Pada awal 2000-an, Zhongdian bahkan resmi memakai nama Shangri-La. Perubahan nama ini membuat legenda fiksi masuk ke dunia nyata. Sebuah tempat nyata mengadopsi nama tempat fiksi. Bagi pariwisata, ini sangat kuat. Karena siapa yang tidak penasaran dengan Shangri-La di peta? Namun disinilah kita harus hati-hati. Apakah Zhongdian adalah Shangri-La asli? Jawabannya tergantung apa yang dimaksud dengan asli. Jika yang dimaksud adalah lokasi persis dari novel, tidak ada bukti final bahwa satu tempat benar-benar menjadi model tunggal. Jika yang dimaksud adalah kawasan yang mungkin memberi inspirasi visual, budaya, dan atmosfer, maka Yunnan dan wilayah sekitarnya memang sering masuk dalam pembahasan. Ada juga yang menunjuk Muli. Ada yang melihat hubungan dengan Shambhala dalam tradisi Buddhis Tibet. Ada yang menekankan bahwa Shangri-La adalah gabungan berbagai sumber, bukan satu koordinat. Dan itu sebenarnya membuat kisahnya lebih menarik. Karena pencarian Shangri-La bukan hanya pencarian geografis, ia adalah pencarian makna. Manusia tidak hanya ingin tahu di mana lokasinya. Manusia ingin percaya bahwa tempat seperti itu mungkin ada. Tempat yang belum rusak, tempat yang damai, tempat yang tersembunyi, tempat yang menyimpan kebijaksanaan. Tempat yang bisa menyelamatkan sesuatu dari dunia yang terlalu cepat berubah. Mungkin karena itu, banyak wilayah ingin menjadi Shangri-La. Bukan hanya karena pariwisata, tapi karena nama itu membawa janji. Janji tentang kedamaian, keindahan, keaslian, dan dunia yang terasa lebih murni. Namun pertanyaan berikutnya jauh lebih kritis. Ketika tempat nyata memakai nama fantasi, apa yang terjadi pada budaya lokal yang sebenarnya hidup di sana? Ketika Zhongdian memakai nama Shangri-La, legenda itu mendapatkan alamat modern, papan nama, hotel, brosur wisata, rute perjalanan, foto gunung, biara, padang rumput, dan janji bahwa disinilah surga tersembunyi itu berada. Bagi banyak wisatawan, ini sangat memikat. Mereka datang mencari pemandangan, mencari ketenangan, mencari foto, mencari suasana Tibet, mencari pengalaman yang terasa jauh dari kehidupan kota. Tetapi di balik itu, ada pertanyaan penting. Apa yang terjadi ketika tempat nyata harus memenuhi ekspektasi tempat fiksi? Jika wisatawan datang membawa bayangan Shangri-La dari novel, film, atau brosur, mereka mungkin tidak melihat tempat itu apa adanya. Mereka melihat apa yang ingin mereka lihat. Mereka mencari biara yang terlihat magis, warga lokal yang terlihat otentik, gunung yang terasa sakral, jalan tua yang cocok untuk foto. Lalu budaya hidup berisiko berubah menjadi dekorasi. Inilah dilema pariwisata berbasis legenda. Di satu sisi, nama Shangri-La bisa membawa ekonomi, membuka peluang, membuat wilayah terpencil lebih dikenal, mendorong orang tertarik pada sejarah dan budaya lokal. Tapi di sisi lain, ia bisa membuat tempat nyata terkurung dalam fantasi orang luar. Budaya lokal menjadi panggung, rumah menjadi latar, tradisi menjadi produk, dan identitas yang sebenarnya kompleks dipotong menjadi kata sederhana paradise. Padahal wilayah seperti Yunnan, Diking, Lijiang, Muli, dan kawasan budaya Tibet tidak bisa direduksi menjadi fantasi. Di sana ada sejarah politik, ada agama, ada etnisitas, ada bahasa, ada ekonomi lokal, ada perubahan modern, ada masalah lingkungan, ada kehidupan sehari-hari yang tidak selalu terlihat romantis. Jadi ketika kita membahas Shangri-La, kita perlu dua mata. Mata pertama boleh kagum, karena lanskapnya memang indah, gunungnya megah, lembahnya menenangkan. Biara dan bendera doa memberi suasana yang kuat. Tetapi mata kedua harus kritis, agar kita tidak mengubah manusia dan budaya menjadi hiasan untuk fantasi kita sendiri. Mungkin Shangri-La tidak pernah benar-benar satu tempat. Mungkin ia adalah campuran, sedikit Yunnan, sedikit Tibet, sedikit Shambhala, sedikit Joseph Rock,
sedikit novel James Hilton, sedikit kerinduan barat pada tempat yang dianggap murni. Dan banyak sekali keinginan manusia untuk percaya bahwa masih ada tempat damai di dunia. Itulah yang membuat Shangri-La bertahan, bukan karena kita sudah menemukannya, tetapi karena kita terus membutuhkannya. Setiap zaman punya kekacauan sendiri. Perang, krisis, kebisingan, tekanan hidup, teknologi yang terlalu cepat, kota yang terlalu padat, pikiran yang terlalu penuh. Dan di tengah semua itu, manusia selalu membayangkan tempat lain. Tempat yang lebih tenang, lebih lambat, lebih bijak, lebih aman. Itulah Shangri-La. Bukan hanya lembah tersembunyi, tapi kerinduan manusia pada kedamaian. Mungkin karena itu, pertanyaan di mana Shangri-La tidak pernah benar-benar selesai. Karena, jika Shangri-La adalah tempat, kita bisa mencarinya di peta. Tetapi, jika Shangri-La adalah ide, maka ia bisa muncul di banyak tempat. Di pegunungan, di desa kecil, di rumah yang tenang, di ruang batin, atau di momen ketika dunia terasa berhenti sebentar. Jadi, apakah Shangri-La benar-benar ada? Sebagai tempat fiksi dalam Lost Horizon, ya, ia lahir dari imajinasi. Sebagai lokasi tunggal yang sudah terbukti, belum. Sebagai inspirasi dari lanskap nyata di Yunan Tibet Muli dan Himalaya Timur, sangat mungkin. Sebagai simbol kerinduan manusia pada dunia yang damai, mungkin itulah bentuknya yang paling nyata. Menurut kamu, Shangri-La lebih tepat disebut tempat fiksi, lokasi nyata yang menginspirasi novel, atau simbol kedamaian yang selalu dicari manusia? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka misteri tempat, sejarah sastra, budaya dunia, dan kisah di balik nama-nama legendaris, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, tempat paling dicari di dunia, bukan yang tersembunyi di peta, tapi yang tersembunyi di dalam kerinduan manusia sendiri.